Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pemeliharaan dan perawatan alat permainan edukatif. Dan tentunya kita mempunyai 4 anggota, yakni Anissa Roro Muzamil, Salma Ayunda Kutsya, Zulfa Salisatul, dan Ninda Nuzulul Ainundita. Ini kita akan membahas tentang penyimpanan dan pemeliharaan alat permainan edukatif. Oh iya teman-teman, ingat nih bahwasanya dunia anak adalah dunia yang bermain. Dalam pendidikan anak usia dini, bermain sangat diperlukan. Pada anak usia dini, aspek kognitif, fisik, motorik, dan sosial emosional harus diperhatikan untuk menstimulasi yang mampu mengoptimalkan seluruh aspek tersebut. Untuk mengingat kembali tentang materi APE, apa sih itu APE? APE adalah suatu alat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bermain yang mengandung nilai edukatif dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Alat permainan edukatif dalam sarana pendidikan berfungsi sebagai media pembelajaran anak. Alat permainan edukatif hadir untuk meminimalisir adanya rasa bosan yang sering terjadi ketika anak belajar. Selain itu, juga untuk memudahkan guru dalam memberikan pemahaman materi kepada anak. Sehingga alat permainan edukatif telah menjadi hal yang pokok dalam dunia pendidikan anak usia dini. Terus bagaimana cara perawatannya dan penyimpanannya? Mendengar kata perawatan dan penyimpanan tentunya terbesit dalam hati tentang kemiripan makna. Namun kata tersebut memiliki hubungan yang sinonim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana keduanya memiliki kesamaan arti, yaitu menjaga, namun dalam pengertian yang berbeda. Selanjutnya, sehingga perawatan adalah kegiatan yang dilakukan ketika telah terjadi sesuatu pada suatu hal atau perbaikan. Kemudian pemeliharaan adalah ditujukan untuk mencegah terjadinya sesuatu pada suatu hal. Selanjutnya, tujuan pemeliharaan alat permainan edukatif. Yang pertama, untuk menjaga keawetan dan waktu pemakaian alat permainan edukatif supaya bertahan lama. Yang kedua, menjaga keamanan alat permainan edukatif. Yang ketiga, menjaga efisiensi dan efektivitas alat permainan edukatif dalam penggunaannya. Yang terakhir, melatih dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kemudian, fungsi pemeliharaan alat permainan edukatif. Yang pertama, menjaga agar barang itu tetap dalam keadaan baik dan utuh. Yang kedua, agar setiap saat dapat segera digunakan sampai batas umurnya. Yang terakhir, untuk membedakan pemanfaatan barang yang masih bisa dipakai dan barang yang sudah rusak. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna pelaksanaan penyimpanan atau pemeliharaan sumber belajar. Yang pertama, penyimpanan media pembelajaran yang terdapat di dalam kelas atau indoor. Yang kedua, penyimpanan media pembelajaran di luar ruangan atau outdoor. Yang terakhir, perawatan sarana bermain. Sarana bermain yang ada di rak-rak atau di dinding perlu diperiksa dan dirawat secara berkala untuk memastikan bahwa sarana bermain tersebut siap digunakan untuk anak. Untuk perawatan sarana bermain, yang pertama yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan setiap hari. Guru atau pendidik perlu memeriksa dan memastikan bahwa
Setiap alat main berada di tempat yang sudah dengan label atau simbol yang ada. Selain itu, klinik juga memeriksa keutuhan dan kelengkapan alat main. Yang kedua, pembersihan. Sarana bermain harus selalu bersih dan sehat. Bersih berarti kondisi sarana bermain tidak berdebu, kotor maupun bernoda. Sehat artinya kondisi sarana bermain tidak dicemari oleh polutan seperti terkena racun, pestisida, semprotan serangga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Alat main yang perlu disimpan dapat dimasukkan dalam plastik atau wadah yang tertutup. Pada saat ruangan dilakukan penyemprotan serangga pada waktu-waktu tertentu. Semua sarana bermain perlu disimpan atau ditutup, karena tidak semua sarana bermain digunakan dan pajang dalam sentra atau area, sehingga yang tidak digunakan sebaiknya disimpan dalam tempat penyimpanan. Penyimpanan APE di gudang perlu ditata agar mudah ditemukan kembali pada saat diperlukan. Contohnya, benda-benda yang kecil dapat ditempatkan dalam wadah kantong plastik yang telah diberi label berdasarkan kategori tertentu dan dimasukkan dalam sebuah kardus. Untuk efisiensi ruang gudang dapat dipasang rak-rak dari bahan kayu yang permanen di sepanjang tepian dinding untuk menampung kardus yang berisi alat main. Selanjutnya yaitu labeling. Pedoman penamaan atau pelabelan rak PAUD. Yang pertama, pelabelan yang jelas pada rak dapat membantu anak bermain secara mandiri dan teratur. Juga dapat mempermudah anak mengembalikan atau membereskan mainan dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Yang kedua, pelabelan bisa menggunakan foto, gambar sendiri atau guntingan dari bungkus kemasan. Yang ketiga, gambar label tersebut bisa dilaminating karena bisa bertahan lama daripada harus menggantinya dengan yang baru. Selanjutnya yaitu perbaikan APE. Dalam proses pemeriksaan, apabila ditemukan alat main yang rusak atau ada bagian yang hilang, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, alat main yang dirusak ringan perlu segera dilakukan perbaikan oleh pendidik. Yang kedua, alat main yang dirusak berat segera diperbaiki oleh tenaga yang dimiliki keahlian atau keterampilan khusus. Yang ketiga, kerusakan alat main yang sangat parah dan memerlukan biaya perbaikan yang tinggi dapat dihapuskan. Kemudian yang terakhir yaitu pencatatan. Agar mudah dalam perawatan sarana indoor, perlu dilakukan pencatatan untuk memastikan keberadaan, kondisi, dan keberfungsian sarana tersebut. Kemudian ada cara merawat alat permainan edukatif dalam ruangan. Yang pertama ada kayu, yakni cara merawatnya yang pertama dilap, kemudian dicuci dan dikeringkan dalam periode tertentu. Tentunya yang ketiga diamplas jika ada permukaan yang tidak rata atau tajam. Dicat dengan cat non-toksik jika diperlukan. Kemudian yang kelima disimpan di tempat yang tidak lembab. Kemudian cara merawat AP dalam ruangan menggunakan bahan plastik atau vakum. Yang pertama dicuci setelah simpan dan dirapikan. Kemudian yang keempat, mainan plastik yang didesain memiliki muatan listrik cukup dilap seperti mobil-mobilan, boneka yang bisa berbicara. Yang kelima, mainan plastik yang bisa dimasukkan di mulut setiap akan digunakan harus disterilkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu APE yang berbahan dari tekstil. Yang pertama yaitu minimal kita mencucinya setiap 1 bulan 1 kali. Kemudian kita keringkan benar-benar kering sampai bagian terdalam. Yang ketiga disimpan dan dirapikan. Dan terakhir mainan dari tekstil yang mengandung muatan listrik itu dicuci kering atau dry cleaning, tidak perlu menggunakan air. Seperti bisa kita
kita lap saja. Berikutnya yaitu karet. Yang pertama, setelah pemakaian APE yang berbahan karet ini kita cuci. Yang kedua, mainan karet yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam mulut harus disterilkan terlebih dahulu setiap akan menggunakannya dan ketika akan disimpan. Nah, yang ketiga, disimpan dan dirapikan. Dan yang terakhir, mainan karet dengan bermuatan listrik cukup dilap saja. Kemudian kertas. APE yang terbuat dari kertas harus kita jauhkan dari air dan api, disimpan di tempat yang aman supaya tidak tertindih, terlipat, dan lain-lain. Yaitu melakukan pembersihan hanya dilap menggunakan lap kering. Selanjutnya logam dicuci 1 minggu 1 kali, dikeringkan hingga benar-benar kering. Ketiga, dirapikan dan disimpan. Yang keempat, mainan logam yang memiliki muatan listrik cukup dilap saja. Dan yang terakhir yaitu mainan akan teroksidasi jika oksigen yang ada di dalam air logam harus benar-benar kering. Nah, yang terakhir yaitu ada AP yang terbuat dari pasir. Yang pertama, diayak untuk memisahkan dari benda-benda tajam sebelum memakaikannya. Harus diayak dulu untuk memisahkan dari benda-benda yang tajam, serangga atau kerikil. Kemudian disangrai untuk membunuh binatang-binatang kecil. Dan yang terakhir ditutup dengan terpal atau wadah yang tertutup setiap pemakaian agar tidak ada hewan-hewan dan kerikil atau serangga-serangga kecil yang masuk. Mungkin cukup sekian dari kami yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.